Malam di Basrah begitu sunyi, namun di sebuah gubuk reyot, suasana terasa begitu penuh. Bukan oleh harta, melainkan oleh rindu yang meluap-luap dari hati seorang wanita bernama Rabiatul Adawiyah. Tubuhnya yang renta bersujud di atas tikar lusuh. Air matanya jatuh, bukan karena lapar yang sering singgah di perutnya, melainkan karena rasa takut jika cintanya kepada Sang Pencipta terbagi oleh dunia. Ya Allah, bisiknya dengan suara bergetar, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga, haramkanlah aku memasukinya. Namun, jika aku menyembahmu demi engkau semata, maka janganlah kau palingkan wajahmu dariku. Suatu malam, seorang pencuri masuk ke rumahnya. Pencuri itu mencari sesuatu untuk dicuri, namun ia hanya menemukan sebuah kendi pecah dan tikar usang. Saat ia hendak pergi dengan kecewa, ia melihat Rabia masih bersujud. Tiba-tiba, sebuah suara tanpa wujud bergema di ruangan itu, membuat si pencuri terpaku. Wahai pencuri, jika engkau ingin mengambil sesuatu, ambillah wudhu dan masuklah ke dalam barisan orang yang sujud. Karena pemilik rumah ini tidak akan membiarkan tamunya pulang dengan tangan hampa. Pencuri itu jatuh terduduk, menangis terseduh-seduh. Ia yang datang untuk merampas harta dunia, justru dirampok hatinya oleh ketulusan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Ketika pagi menjelang, orang-orang bertanya kepada Rabia mengapa ia tidak pernah menikah lagi setelah kematian suaminya. Rabia hanya tersenyum tipis, matanya yang sembab menatap langit. Aku sedang sibuk memikirkan 4 hal, jawabnya. Pertama, apakah saat aku mati nanti, aku akan membawa iman? Kedua, apakah di dalam kubur nanti aku bisa menjawab pertanyaan malaikat? Ketiga, saat hari penghisaban, apakah kitab amalku akan diberikan di tangan kanan atau kiri? Dan keempat, saat dipanggil nanti, apakah aku termasuk golongan penghuni surga atau neraka? Ia terisak, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan pendamping hidup, sementara hatiku hancur memikirkan bagaimana cara menghadapnya tanpa noda. Hingga tiba saat terakhirnya, Rabia berbaring lemah, namun wajahnya bercahaya. Ia meminta teman-temannya keluar agar ia bisa menyambut tamu yang paling ia rindukan. Dari balik pintu yang tertutup, terdengar suara sayup-sayup namun tegas. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang reda lagi diridai. Qiyas Al-Fajr 27-28. Ketika pintu dibuka, Rabiatul Adawiyah telah tiada. Tidak ada harta yang ditinggalkan, hanya sebuah sajadah yang masih basah oleh air mata saksi bisu dari seorang pecinta yang akhirnya pulang menemui kekasih sejatinya. Orang-orang di Basrah menangis, bukan karena kehilangan seorang wanita malang, tetapi karena mereka sadar betapa jauhnya hati mereka dari Tuhan dibandingkan wanita yang tak punya apa-apa ini.